Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman, kembali lagi dengan NPF Mawi. Tentunya membahas seputaran burung perkutut, peternakan dan info-info tentang burung perkutut. Oke, lanjut. Sore hari ini saya mau membahas memotivasi dalam peternak, yaitu jadilah peternak perkutut yang cerdas. Caranya bagaimana? Kita bahas bersama-sama ya. Ini sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang saya lakukan 3 tahun ini ya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, mari share bersama-sama ya. Kita berbagi pengalaman bersama-sama demi kemajuan peternakan teman-teman kita yang baru memulai peternakan, supaya dia tidak terjerumus dalam ke dunia peternakan yang tidak ada kepastian. Caranya bagaimana? Pertama, peternak yang cerdas ya. Peternak yang cerdas itu pertama terus belajar ya. Terus belajar. Karena apa? Dalam sebuah bisnis usaha itu pasti ada mengalami gejolak, baik itu di perdagangan ataupun sistem yang kita jalani dalam peternakan. Nah, itu bisa kita analisis, kita bisa menguraikan itu, kita bisa memahami hal itu kalau kita terus belajar. Belajarnya kemana? Belajarnya ke peternak yang mau mendidik Anda jadi peternak yang cerdas ya. Itu terus belajar. Belajar apa saja? Belajar dasar-dasarnya peternak ya. Kalau perkutut warna, dasar peternaknya ya paham warna apa ya. Dalam silangan ini warna krem, ini warna silver, ini warna udan mas ya, ini warna putih lurik, ini putih kebak, ataupun ini putih ekor hitam, ini putih Mojopahit, semua dipelajari. Nah, ketika kita peternak, kita tidak bingung ya. Kita punya anak perkutut, ditanya pembeli nggak bisa jawab, kan lucu kan itu. Nah, ini dasar-dasar peternak perkutut lokal warna kita belajari terus dan terus menerus, supaya kita benar-benar paham dalam bidang perkutut itu. Perkutut warna khususnya yang saya pelajari kan perkutut warna, yang saya jabarkan pun perkutut warna. Kalau Anda paham semua warna ya, dengan seiringnya berjalannya waktu ternak Anda akan tidak kebingungan. Kalau Anda punya modal besar pun itu tidak jaminan Anda jadi peternak yang cerdas ya. Tengok motivator yang ada. Orang usaha itu bukan modal yang utama, niat, konsistensi ya. Kalau dia tidak punya niat yang kuat, tidak punya prinsip ya, tidak punya mental pantang menyerah, modal ratusan juta pun akan habis, nggak akan berhasil ya. Jadi pondasi dasar sebuah usaha itu adalah terus belajar dan punya konsistensi dalam usahanya ya. Konsisten, terus belajar, terus perbaiki, terus belajar, terus perbaiki. Itu nanti akan jadi modal Anda dalam beternak perkutut ya. Jangan cepat bosan untuk belajar, terus belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, peternak yang cerdas ya, itu dia punya target. Bagaimana modal saya cepat kembali. Tidak dipungkiri, perkutut ini bukan kebutuhan primer. Sekali lagi saya tekankan, perkutut bukan kebutuhan primer ya. Yang butuh burung perkutut tidak semua orang. Kecuali Anda jualan nasi, semua orang butuh. Rokok dulu biar tenang. Perkutut kebutuhan sekunder. Tidak semua orang suka dengan burung perkutut ya. Jadi di sini saya tekankan, seorang peternak yang cerdas harusnya dia punya komitmen, punya target bagaimana modal saya bisa balik dalam sekian bulan. Itu yang harus Anda pikirkan, harus Anda teliti, harus Anda pertimbangkan. Kalau Anda tidak punya target modal kembali dalam sekian bulan ataupun sekian tahun, ya jangan sekian tahun lah, sekian bulan ya, maksimal 1 tahun. Pokoknya saya ternak ini 1 tahun harus kembali modal, baru pengembangan. Itu peternak yang ngeten
Ah, ini diperhitungkan. Kalau Anda punya target seperti itu, imbasnya apa? Resikonya apa? Kalau Anda punya target seperti yang saya katakan. Ketika Anda punya target modal kembali dalam sekian bulan, Anda akan tenang dalam pengembangan, ya. Nanti yang ketiga adalah pengembangan. Anda akan tenang dalam bekerja, Anda akan tenang dalam peternakan Anda. Kalau Anda itu ternak tidak punya target modal kembali, yang jelas yang saya rasakan, Anda akan benturan dengan keluarga. Ya, Anda akan benturan dengan orang sekitar. Wah, ternak gitu. Nah, ini omongan-omongan yang negatif akan keluar terus. Omongan-omongan negatif dari luar ini akan masuk terus kalau Anda tidak bisa membuktikan modal Anda kembali dulu. Nah, ini saran saya, jadilah peternak yang cerdas. Modal target harus kembali dalam sekian bulan. Supaya apa? Membentengi Anda dari hal-hal yang negatif. Membentengi Anda dari serangan-serangan, baik itu dari keluarga sendiri ataupun dari omongan orang di luar. Ah, nggak usah peduli mas omongan di luar. Ya, kalau mental Anda kuat nggak masalah. Kalau mental Anda nggak kuat, nah itu akan mempengaruhi psikolog Anda, akan sangat berpengaruh. Ini pesan saya seperti itu. Kalau dijalankan monggo, enggak ya enggak masalah ya. Ini hanya sebuah trik saja yang saya kasih, yang saya lakukan, yang saya jalani selama ini ya. Berbagi apa salahnya kan itu. Pakai alhamdulillah, enggak dipakai ya carilah yang terbaik, carilah cara yang terbaik untuk usaha Anda. Yang terakhir, setelah nomor 1, 2 Anda lakukan, target ketiga setelah modal kembali baru pengembangan ya. Punya pengembangan, punya jangkauan, punya daya pandang ke depannya peternakan ini mau dibawa kemana. Akan bertahan berapa tahun Anda peternak perkutut. Nah, di sini Anda akan diuji nyali, akan ada pembuktian Anda akan bertahan atau tidak dalam peternakan perkutut. Kalau Anda sudah menikmati 5 tahun peternak perkutut dengan terus belajar dan belajar, target uang kembali modal, Anda orang yang cerdas. Saya 2,5 tahun alhamdulillah modal balik semua, tinggal pengembangan ya. Nah, kok 5 tahun mas? Ya kalau nanti saya buat 2,5 tahun ya ukuran saya, nggak masalah. Kalau Anda kuat nggak masalah. Dalam sekian, saya 2,5 tahun modal kembali, sudah banyak keuntungan, baru pengembangan ya. Sebenarnya kalau modalnya lumayan ya cepat ya, targetnya itu. Saya dulu target Mojopahit itu 2019 awal, berarti 1,5 tahun. Saya 1,5 tahun modal kembali ya. Kalau Anda bisa 1 tahun, alhamdulillah ya. Kalau berapa bulan tuh kayaknya juga ya, kalau uang kecil nggak masalah enggak ya. Kalau uangnya cuma sekitar modal 5 juta, 6 juta, mungkin dalam berapa bulan bisa kembali melalui sistem yang saya pakai. Tapi kalau modalnya agak besar, mungkin ya jangkanya agak panjang. Tapi yang jelas ada target ya. Harus ada target bagaimana modal kembali ya, baru pengembangan. Itu nanti Anda ternaknya bisa aman, bisa nyaman ya. Tidak ada serangan dari luar yang mengatakan Anda itu seorang pemalas. Karena apa? Peternak perkutut biasanya identik dengan malas. Karena apa? Di kandang itu cuma nongkrong saja ya. Apalagi di pedesaan seperti saya, di kandang kutut itu mau nongkrong karo mandang kutut. Ingat nih kutut paling ganti minum, ganti makan, setelah itu pandangin lagi, ngamati penjodohan ya. Ngamati penjodohan, ngamati piye yang sakit. Kalau orang yang nggak tahu dari luar kan dikira orang nganggur. Ini untuk membentengi kita dari hal-hal itu. Saran saya 3 hal ini lakukan. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Ngikutut Sobat Patut.